Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi mata pembelajaran tentang akhlak di kelas takhusus ini, yang mana pada minggu lalu kita sudah belajar tentang bab 1. Di sana judulnya ada tentang al-ikhlas ya. Kemudian di bab ini ada beberapa poin yang mesti kita pelajari. Yang pertama itu tentang pengertian ikhlas, dan yang kedua ada tentang hukum ikhlas. Nah, berarti nanti selanjutnya kita akan bahas tentang manzilatul ikhlas, kemudian al-ikhlasu yahtaju ilal mujahidah, juga kaifa tuhaqqaqul ikhlas. Nah, itu semua nanti kita insyaallah akan dipelajari di bab ini. Baik, untuk mengulang sedikit materi yang minggu lalu ya. Yang pertama kita bahas tentang mahwal ikhlas. Di sana dijelaskan al-ikhlasu lughatan wal ikhlasu istilahan. Lughatan yaitu takhlisu syai' wa tajriduhu min ghairihi, yang mana dia artinya tentang memurnikan sesuatu dan melepaskannya dari sesuatu yang lainnya. Juga di sana ada tentang istilahnya ya, secara istilah ayyakunal muradul 'abdi bi jami'i aqwalihi wa 'amalihi zahira wal batinah ibtiqa wajhillahi wa wajhillah. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya ikhlas secara istilah itu adalah yang mana hamba atas semua perkataan, perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak itu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata untuk ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Kemudian hukum ikhlas kemarin itu adalah yajibu ala kulli muslimin, berarti wajib bagi setiap umat muslim. Nah, baiklah. Untuk yang ketiga, berarti kita sekarang lanjutkan ke poin ketiga, yaitu manzilatul ikhlas ya. Nah, di sana berarti nanti ustazah bacakan dulu harokatnya, berarti nanti insyaallah langsung dijelaskan. Manzilatul ikhlas. Al-ikhlasu asasun najahi waz-zufri bil matlubi fid dunya wal akhirah. Fahuwa lil amali bimanzilatil asasi lil bunyani. Fala yastaqarrul bana'u wa la yatamakkan minal intifa'i minhu illa bitaqwihi asasihi. Wa huwa kadzalika bimanzilatir ruhi lil jasadi. Fala yahyal badanu illa birruhi. Fahayatul amali wa tahsilu samratihi wallahi bimusahibatihi wa mulazimatihi lil ikhlasi. Fal ikhlasu huwa allazi la yuqbalu amalu amalin illa bih wa bindunihi la wazana wa la qimata lahu indallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Rawahun Nasa'i. Wa sahihi al-Albani. Fala yaj'alul mu'minu nasiban min ibadatihi li ghairillahi hatta takuna maqbulatan indahu wa maradiyatan. Nah, itu materi yang tentang manzilatul ikhlas. Baiklah, sekarang penjelasannya. Nah, di poin ketiga ini, manzilatul ikhlas itu artinya tentang tingkatan atau kedudukan ikhlas. Jadi, kata ikhlas, perkara ikhlas itu dia mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa. Ya, di sini dikatakan al-ikhlasu asasun najahi wa dzufri bil matlubi fid dunya wal akhirah. Ikhlas itu adalah pondasinya keberhasilan, najah keberhasilan dan kemenangan yang sangat dibutuhkan di mana? Fid dunya wal akhirah,
sangat dibutuhkan di dunia dan di akhirat, ya. Karena ikhlas itu berat, ya, sangat berat, makanya dia sebagai pondasi keberhasilan umat manusia. Kemudian fahuwa lil amali bimanzilatil asasi lil bunyani. Dan ikhlas itu merupakan perbuatan yang mana kedudukannya, posisinya sebagai pondasi untuk sebuah bangunan. Ibaratkan berarti ikhlas itu dalam bangunan adalah pondasinya. Bangunan kalau nggak ada pondasinya, jadi nggak kira-kira? Nah, enggak kan? Nah, begitu juga dengan ikhlas. Kemudian fala yastaqarrul bina'u wa la yatamakkan minal intifa'i minhu illa bitaqwihi asasihi. Nah, kemudian bangunan itu dia tidak akan stabil, tidak akan tetap, tidak akan stabil, betul? Dan dia itu tidak akan mampu untuk dijadikan sebagai manfaat bagi orang lain kecuali dengan penyesuaian dengan pondasinya. Nah, berarti intinya di sini sebuah bangunan itu dia tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa dipakai, tidak akan kokoh, tidak akan kuat kalau misalkan tidak sesuai dengan pondasinya. Kalau pondasinya tidak kuat, kalau pondasinya lemah, ya, atau pondasinya dari bahan-bahan yang memang ecek-ecek, maka bangunan yang nantinya juga tidak akan dia kokoh, tidak akan kuat, tidak akan gagah, tidak akan sempurna tanpa pondasi yang bagus. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya bimunzilatir ruhi lil jasad. Nah, juga diibaratkan bahwasanya ikhlas itu kedudukannya seperti ruh kita, ya, jasad yang ada ruhnya. Kalau misalkan jasad kita nggak ada ruhnya, maka jadi apa nantinya? Sama halnya seperti itu, ya, kedudukannya sama seperti ruh yang ada dalam jasad kita. Kalau misalkan jasadnya ada, ruhnya nggak ada, berarti apa? Bakal jadi kayak gimana nantinya? Nah, kemudian juga fala yahya al-badanu illa birruhi, dan badan kita itu nggak akan kuat, nggak bakal hidup tanpa adanya ruh. Sama halnya seperti bangunan. Bangunan tidak akan kokoh, tidak akan kuat kalau tidak ada pondasinya. Kemudian badan kita, jismun kita tidak akan hidup kalau tidak ada ruhnya, ya. Itulah kedudukannya ikhlas kalau diibaratkan dalam bangunan dan jasad kita. Sangat benar-benar tinggi, sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga fahayatul amali wa tahsilu samratihi wallahi bimusahibatihi wa mulazimatihi lil ikhlas. Dan pekerjaan itu dia juga akan menghasilkan, ya, buah yang sangat baik, hasil yang sangat baik, manfaat yang sangat baik. Nah, makanya benar-benar kita itu harus bersahabat, harus mendekat dengan keikhlasan. Nah, begitu. Kemudian fal ikhlasu wallazi la yuqbalu amalu amilin illa bih. Nah, sebuah amal pekerjaan dia tidak akan diterima oleh Allah kalau misalkan tidak ada keikhlasan di dalamnya. Nah, kedudukannya sangat tinggi banget kalau di sini, ya. Bukan di sini, maksudnya di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa kedudukannya itu sangat luar biasa. Sebuah pekerjaan itu memang harus dilihat dari keikhlasan kita dalam hati kita gimana. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Di dalam kulub itu berarti ada keikhlasan.
Kalau hati kita tidak ikhlas, maka amal perbuatan yang kita perbuat sebanyak apapun itu akan sia-sia. Begitu. Nah, kemudian wabinunihi la wazna wala qimata lahu indallah. Kalau misalkan sebuah amal perbuatan kita tidak ada bentuk ikhlas, tidak ada perasaan ikhlas di dalamnya, maka timbangan dan nilai pun tidak ada di sisi Allah. Ya, karena yang Allah lihat, yang Allah perhatikan, yang Allah nilai itu dalam keikhlasan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sia-sia kita melakukan semua pekerjaan, semua perbuatan tanpa ada dasar ikhlas. Nah, maka sangat berat bagi kita memang. Nah, kenapa berat? Karena ya, disebut berat karena memang kedudukannya sangat tinggi, sangat sulit dicapai oleh manusia. Maka dari itu kita diajarkan sedikit demi sedikit, yuk kita belajar sama-sama. Nah, di sini ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidak akan tidak akan menerima sebuah amal perbuatan kecuali di dalamnya ada keikhlasan dan semata-mata hanya ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sangat penting sekali bagi kita menerapkan ya budidaya ikhlas di dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian di sini fala yaj'alul mu'minu nasiban min ibadati li ghairillah hatta takuna maqbulatan indahu wa maradiyatan. Ya, dan seorang mukmin, orang-orang yang beriman, dia tidak akan mendapatkan bagian pahalanya dalam ibadahnya, dalam perbuatannya, kalau misalkan dia tidak ada rasa ikhlas di dalamnya, li ghairillah, tanpa ada ikhlas karena Allah, sampai dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu sangat sia-sia jikalau kita tidak menerapkan keikhlasan di dalam amal perbuatan yang sudah kita lakukan dari mulai kita membuka mata sampai nanti kita menutup mata. Ya, begitu. Selanjutnya, untuk poin yang keempat, yaitu di sana ada al-ikhlasu yahtaju ilal mujahidah. Ya, di sini Ustazah bacakan dulu, Ustazah harokatin dulu ya. Kalian dengarkan baik-baik. Al-ikhlasu yahtaju ilal mujahadah. Yazunnul katsiru minan nasi annal ikhlasa minal umuri sahlatil lati yastati'u kullu ahadin tahaqqiqaha duna adnal mujahidah wal waqi'u khilafu dhalik fal ikhlasu yahtaju ilal mujahadah qabla al-amali wa asna al-amali wa ba'da al-amali. Yang pertama di sini ada qabla al-amali bi anna yaqsuda bi amalihi wajhallahi ta'ala wa yasfiyahu an mulahazatil makhluqin asna'ul amali takunul mujahadatu fil hifadhi ala hadhihi niyyati shadiqah fa innal insana qad yakunu mukhlishan fi ibtida'il amali fa idza dakhala fil amali wastaqarra fihi ja'ahu syaitanu fawaswasa lahu wa zayyana lahu ittala'a al-khalqi ala amalihi wa huna takunu mujahadatun nafsi ala istimrari fil amali binafsin niyatil ula. Ba'dal amali takunul mujahadatu biru'yati taqsiri fil amali wa adami
istihsanihi wal ajabi bihi wastahqaquhu thawaba alaihi. Nah, untuk yang kedua ini itu tentang al-ikhlasu yahtaju ilal mujahadah. Keikhlasan itu dia sangat membutuhkan, sangat memerlukan tentang kesungguhan, benar-benar sungguh di dalam hati. Terus dijelaskan juga, yazunul katsiru minan nasi annal ikhlasa minal umuril sahlati allati yastati'u kullu ahadin tahqiqaha duna adnal mujahadah. Di sini kebanyakan manusia itu mengira bahwasanya perbuatan ikhlas itu dia adalah perkara yang mudah, yang mana semua orang itu bisa melakukannya, bisa mengaplikasikannya di dalam amal perbuatannya sehari-hari. Wal waqa'ul khilafu dzalik. Tetapi kenyataannya itu terbalik, ya. Kenyataan itu berbeda dengan aslinya. Berarti aslinya perbuatan ikhlas itu dia sangat susah, ya. Nah, itu kenyataannya seperti itu, tetapi perkiraan orang lain itu dia mudah, padahal yang sangat berat, padahal hanya kata ikhlas loh, ya, tetapi kita dilakukan itu sangat berat. Perbuatan ikhlas itu dia sangat membutuhkan kesungguhan, ya, tekad yang benar-benar sungguh-sungguh. Kapan saja waktunya? Qoblal amal, yaitu ketika sebelum melakukan perbuatan tersebut. Yang pertama, ya. Kemudian yang kedua kapan? Wasna al amal, ketika pertengahan, ya, ketika di tengah-tengah kita melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan. Kemudian yang ketiga ba'dal amal, setelah pekerjaan itu selesai kita lakukan. Nah, berarti ada tingkatannya, ada kapan saja, ya. Yang pertama di sini dijelaskan qoblal amal, ketika sebelum melakukan sesuatu tersebut, kita akan melakukan sesuatu yang akan kita kerjakan. Bi anna yaqsuda bi amalihi wajhallahu ta'ala wa yasfiyahu an mulahazatul mahluqin. Nah, ketika kita sebelum melakukan sesuatu, maka tujuan kita, maksud kita, niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia itu wasfiyahu, maksudnya suci atau terhindar dari perhatian makhluk atau orang lain. Intinya di dalam hati kita itu hanya mengharap ridha Allah. Oh, saya tuh melakukan ini, saya menolong seseorang itu benar-benar niat lillahi ta'ala, bukan untuk mendapatkan perhatian orang lain, bukan untuk mendapatkan simpati orang lain. Itu yang pertama. Kemudian asnaul amal, ketika perbuatan itu di pertengahan, ya, di pertengahan melakukan sesuatu. Di sini dijelaskan takunul mujahadatu fil hifaz ala hadhihi niyyah as-shadiqah. Fa innal insana qad yakunu mukhlishan fil ibtida'il amal. Nah, di sini berarti kita itu harus menjaga niat kita, ya, kesungguhan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ketika seseorang pada pertama kalinya sebelum melakukan perbuatan tersebut, dia sudah benar-benar niat lillahi ta'ala. Kemudian dalam pertengahan ternyata datang nih bisikan syaitan untuk memalingkan niat tersebut. Misalkan datang, ya, misal kayak gini. Kita contohnya mau ngasih bantuan, mau ngasih orang uang. Terus di pertengahan, janganlah, nanti kamu butuh, nanti kamu buat beli ini, buat ini. Nah, maka di sana kita harus menjaga keteguhan, ketetapan niat kita. Jangan sampai kita goyah di tengah jalan ketika ada bisikan syaitan, ya. Nah, itu kita harus tetap menjaga menjaga niat kita yang pertama kalinya hanya
buat Allah. Bukan buat orang lain atau karena ingin dilihat orang lain. Ya, kita harus palingkan kembali. Niat pertama baik, kemudian di tengah jalan ada setan lewat membisikkan supaya kita ria atau menghalangi. Nah, itu semua harus dilalui. Balik lagi ke niat pertama kita. Niat kita itu adalah lillahi ta'ala. Oh iya, bismillah. Niat kita menolong orang adalah lillah, bukan karena orang lain, bukan karena yang lainnya. Nah, kemudian ba'dal amal, setelah melakukan perbuatan tersebut, takunul mujahadatu bi ru'yati taqsiri fil amal wa adamul istihsanihi wal ajabi wal istihqaq wa thawab alaihi. Nah, ketika kita selesai melaksanakan atau melakukan perbuatan menolong orang dan sebagainya, maka ya, kita itu jangan berpikir untuk mendapatkan perhatian orang lain. Jangan sampai kita itu mengharapkan agar orang lain itu melihat kita. Nah, semua itu berarti wa'adamil ihtisanihi, kita harus menghilangkan, meniadakan semua pandangan orang lain kepada kita. Karena yang kita inginkan hanya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho kita hanya mengharap kepada Allah, bukan kepada orang lain. Di sana dijelaskan kan, takunul mujahadatu bi ru'yati taqsiri fil amal. Ya, maka pandangan kita itu ya udah, pandangan kita cukup hanya untuk Allah dalam perbuatan kita. Jangan memandang yang lainnya, jangan mengharapkan yang lainnya selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita mengingat atas kebaikan kita, wal ajamu bi, dan kita takjub atas perbuatan kita. Ya. Padahal kita itu benar-benar niat lillahi ta'ala dan hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah. Nah, disitulah kenapa tingkatan di sini, nah, dikatakan berat, ikhlas itu berat, karena di sini juga pertama kedudukannya tinggi, kemudian dalam melaksanakannya dibutuhkan mujahadah, ya, dibutuhkan kesungguhan yang benar-benar, ya, pada sebelum kita melakukan sesuatu, qoblal amal, kemudian asna'il amal, ketika pertengahan kita melakukan sesuatu, kemudian yang terakhir ba'dal amal, ketika sesudah melakukan sesuatu tersebut. Nah, itu terus aja kita harus jaga niat keikhlasan kita itu. Jangan sampai goyah, jangan sampai kita kalah sama bisikan syaitan. Jangan sampai kita kalah ya dengan godaan-godaan yang lainnya. Benar-benar harus ikhlas lillahi ta'ala agar kita juga nanti dapat nilai yang baik di sisi Allah, pahala yang baik, nilai yang baik. Dan kemudian yang terakhir di sini poin kelima ada kaifa tuhaqqaqul ikhlas. Bagaimana kita menerapkan ikhlas itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikhfaul amal. Apa itu ikhfaul amal? Ikhfaul amal yaitu tufil amala wala tuzhir, yaitu kita menyembunyikan amal perbuatan kita dan kita tidak menampakkannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, adamul mulahazatin nas, ma huwa adamul mukhalazatin nas, yaitu la turidu madhan nasi wa la takhafu laumatil laim. Kita itu tidak ingin mendapatkan pujian orang lain, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, dan itu kita tidak takut atas celaan orang lain. Ya, berarti benar-benar sungguh-sungguh dalam hati kita. Yang ketiga, ittihamun nafsi, yaitu ta'tarifu bitaqsiri wa in adaita ma laka wa ma 'alaika. Yaitu kita menyalahkan diri kita sendiri walaupun kita sudah melakukan perbuatan tersebut dan memang itu sudah menjadi kewajiban kita. Ya. Intinya kita tidak menyalahkan orang lain, intinya kita percaya kepada diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, ibtigha'a wajhillah, yaitu turidu bil amal ridallah wa thawab. Ya, kita melakukan perbuatan itu hanya ingin ridho dari Allah dan pahala dari Allah, bukan dari lainnya. Laisa min ghairillah, bukan dari yang lainnya, tapi hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ad-du'a. Ma huwa ad-du'a? Ad-du'a tas'alullaha ay yasbat, apa ini?
yusabbatal qalba ala ikhlas, yaitu kita selalu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk ketetapan hati kita ya tentang keikhlasan. Kita selalu meminta kepada Allah agar hati kita diteguhkan, ditetapkan dalam keikhlasan tersebut. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita runtuh dari perbuatan ikhlas tersebut. Jangan sampai kita goyah di tengah jalan dan sampai akhir perbuatan tersebut. Intinya selalu berdoa, meminta permohonan perlindungan kepada Allah agar hati kita selalu dikokohkan, ditegarkan, dikuatkan, ditetapkan. Nah, itu poin yang kelima. Mungkin nanti yang terakhir di sana ada khulasah ya, ada kesimpulan. Taib ayyuhat thalibah, mungkin sampai di sini dulu materi kita. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ke khulasah di bab 1, tetapi kemudian langsung dilanjutkan juga ke materi di bab 2. Syukran ala husni ihtimamikum. Ma'an najafi kulli umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.